Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang pola bilangan. Nah, untuk pertemuan ini kita membahas tentang koordinat kartesius. Nah, selanjutnya pengertian dari koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius adalah sistem yang menetapkan setiap titik di dalam bidang yang bisa ditentukan jaraknya dari kedua sumbu X dan sumbu Y. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Nah, yang pertama membuat garis bilangan. Nah, langkahnya yang pertama membuat koordinat adalah dengan membuat garis bilangan. Nah, jadi membuat koordinat kartesius itu dengan membuat garis bilangan terlebih dahulu. Yang kedua, kamu buat dulu garis bilangan horizontal. Horizontal tadi kan sudah dijelasin ke kiri ke kanan, yaitu pada sumbu X, dan kemudian gambar lagi garis bilangan dengan arah vertikal ke atas ke bawah untuk sumbu Y. Nah, konsepnya itu sama seperti garis bilangan, kalau ke arah kanan dan atas ditunjukkan dengan bilangan positif. Kalau kanan dan ke atas ditunjukkan bilangannya positif. Nah, kalau ke kiri dan ke bawah itu negatif bilangannya. Nah, untuk titik potong 0 disebut dengan titik acuan atau titik koordinat. Gimana? Sudah jelas belum? Gimana? Udah paham belum? Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Nah, selanjutnya yaitu cara membuat koordinat kartesius. Nah, yang pertama itu caranya membuat garis bilangan. Yang kedua, menentukan kuadran. Dan yang ketiga, menulis titik koordinat. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar di samping ini. Nah, bisa kita lihat bahwa garis mendatar ke kiri ke kanan disebut sumbu X. Nah, kalau ke kiri ke kanan itu horizontal, garis horizontal. Nah, itu disebut dengan sumbu X. Kalau garis vertikal ke atas dan ke bawah disebut dengan sumbu Y. Nah, dari contoh di samping, jadi titik terletak pada 6,4. Nah, di mana 6 itu berada di sumbu X dan 4 berada di sumbu Y. Nah, dengan titik tumpuannya sama dengan 0. Selanjutnya, yang kedua menentukan kuadran. Nah, posisi titik pada bidang koordinat kartesius dibagi menjadi 4. Yang pertama kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu sumbunya X dan Y-nya bernilai positif. Misal kita kasih contoh 5,3. Nah, itu berada di kuadran 1 karena angkanya itu, nilainya itu positif. Nah, yang kedua kuadran 2. Sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya positif. Jadi misal kita beri contoh min 4,2. Nah, itu nilainya berada di kuadran 2. Nah, untuk kuadran 3, sumbu X dan sumbu Y-nya bernilai negatif. Nah, sumbu X-nya misal kita beri contoh min 6, sumbu Y-nya min 4. Nah, itu berada di kuadran 3. Jadi nilainya itu negatif, angkanya itu negatif. Nah, untuk kuadran 4, yang X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, semisal X-nya 5, Y-nya negatif. Y-nya 5, min 3. Nah, itu berada di kuadran 4. Gimana? Sudah jelas belum? Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan ya. Nah, langkah yang ketiga kan menulis titik koordinat. Nah, setelah membuat garis bilangan, terus kita sekarang menulis koordinatnya. Koordinat selalu ditulis dengan aturan sebagai berikut. Nah, aturan yang pertama itu jarak titik dari garis horizontal atau sumbu X ditentukan terlebih dahulu. Jadi, nilai X-nya
kita tentuin terlebih dahulu. Langkah awalnya kita nentuin nilai X. Nah, selanjutnya tuliskan jarak titik dari garis vertikal atau Y di belakang koma. Nah, lalu habis kita nentuin nilai X, kita tentuin nilai Y-nya. Jadi contoh penulisannya 6,4, di mana 6 ini sumbu X, nilai dari sumbu X, dan 4 ini nilai dari sumbu Y. Nah, arti penulisan koordinat tersebut yaitu angka 6 menunjukkan 6 langkah ke kanan pada garis X dan 4 langkah ke atas pada garis Y. Nah, keduanya sama-sama melangkah dari 0. Nah, biar lebih paham, kita ke contoh soal. Nah, ya, soalnya dari gambar di bawah ini terlihat ada 3 titik, yaitu titik E, titik F, dan titik G. Nah, tentukan titik koordinat ketiganya. Nah, yang pertama, kita nentuin titik E-nya. Nah, titik E kan yang gambar ini terletak di 2,2. Nah, diperoleh 2,2 ini dengan cara bergerak horizontal ke kanan sejauh 2 langkah, kemudian tegak ke atas sebanyak 2 langkah. Nah, titik E berada pada kuadran 1, sehingga X dan Y bernilai positif. Nah, tadi kan sudah dijelasin, kalau kuadran 1 itu nilai X dan Y-nya selalu positif. Yang kedua, titik F. Titik F berada pada koordinat min 2,1. Diperoleh dengan cara bergerak horizontal ke kiri sejauh 2 satuan dan tegak ke atas sejauh 1 satuan. Nah, titik F terletak pada kuadran 2 karena nilai X-nya ini bernilai negatif dan Y-nya tadi bernilai positif. Nah, untuk titik G berada pada koordinat min 3, min 3. Ini kan min 3, min 3. Nah, diperoleh dengan cara bergerak horizontal yang ke kanan ke kiri sejauh 3 satuan dan tegak ke bawah sejauh 3 satuan. Nah, titik G terletak pada kuadran 3 sehingga X dan Y bernilai negatif. Nah, ini kan titiknya min 3, min 3. Nah, tadi kan kuadran 3 itu penjelasannya itu nilainya itu selalu negatif. Kalau ada positif salah satu itu bukan berada di kuadran 3. Bagaimana, sudah jelas atau belum? Nanti kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan ya. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.